Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di materi pembelajaran IPA ya. Nanti kita akan membahas yang namanya sistem X. Oke, sebelum Bapak mulai kegiatan hari ini, tentunya ini Bapak lihat kayaknya mungkin belum siap ya belajarnya masalah gitu. Jadi Bapak minta silakan barangkali ada sampah di bawah di kolong. Nah, coba kamu cari dulu. Kursi mejanya silahkan dirapikan dulu biar kamu kelihatan tinggi. Siap sudah belajar. Bapak minta silakan habis dari guru kelas memimpin Bapak di dalam saja silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Kita sudah berdoa. Hari ini kita bisa menyiapkan materi dengan baik dan ini kira-kira bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, itu Bapak mau cek hadir dulu ya. Nanti kebetulan agenda hari ini itu ada itu ya lomba-lomba kegiatan PKBN ya. Dulu kita Amanda ada, Anggun, Arga Arasi, Aurelia Fauzia, Brian semua ya, sudah masuk semua. Oke, anak-anak hari ini Bapak akan menyampaikan kembali ya tentang materi sistem ekspresi. Tentunya materi sebelumnya kita sudah pernah tahu bahwa sistem ekspresi itu adalah sistem pembuangan, bukan begitu? Ya. Ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui ya, karena kita akan mau belajar tentang materi selanjutnya. Bahwa kemarin itu kita pernah belajar tentang apa saja organ-organ pembuangan pada sistem ekspresi. Nah sekarang Bapak pengen tanya sama itu tadi siapa namanya? Opal. Kira-kira ketika di tubuh kita berbicara sistem ekspresi, apakah di tubuh kita itu akan mengeluarkan zat sisa? Ya, mengeluarkan. Betul mengeluarkan? Betul mengeluarkan? Betul. Nah, kira-kira menurut siapa ya? Tadi ya. Menurut Nadila, ketika zat sisa di dalam tubuh kita kemudian yang harusnya dikeluarkan, kemudian tidak kita keluarkan, apa yang kira-kira terjadi? Timbul apa katanya? Timbul sakit apa? Penyakit ya. Nah, jadi ini nanti kita akan coba mempelajari materi sebelumnya. Kita akan mempelajari materi hari ini. Silakan dibuka buku IPA-nya. Silakan. Selamat pagi. Pagi. Dari luar biasa. Ini buat kalian semua. Nih, sekarang Bapak coba akan sampaikan ya. Materi hari ini adalah sistem ekspresi. Tujuan pembelajaran kita itu satu ya, kita harus tahu nih. Satu itu kita harus bisa mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pengeluaran ekspresi pada manusia. Sebelumnya kita sudah pernah pelajari di pertemuan sebelumnya. Paham ya? Kemudian yang kedua, kita akan mencoba menganalisis sebab gangguan sistem ekspresi yang dialami seseorang di dalam kasus yang dipelajari berdasarkan contoh kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita banyak menerima informasi, ya kan? Menerima banyak berita yang terbaru, khususnya terkait dengan materi ekspresi. Betul? Tentunya media sosial dan sebagainya tentunya banyak informasi tentang perekonomian, kemudian berita bicara dan sebagainya. Mungkin termasuk di dalamnya adalah tentang ekspresi. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana kita harus mampu mengidentifikasi kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekspresi. Seperti apa yang tadi disampaikan Bapak tadi, apakah betul tubuh kita itu mengeluarkan zat? Betul nggak? Apakah betul ketika zat
yang harusnya dikeluarkan kemudian tidak dikeluarkan. Nah, itulah hal-hal yang mendasar yang perlu kita analisa bersama. Apakah itu sebuah infeksi kelainan atau penyakit yang ada terjadi pada sistem ekskresi. 1, 2, 3, 4, yaitu menyampaikan saran dan solusi permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh seseorang, ya kan? Kayak kita, itu kan sakit, kan misalkan sakit terjadi sakit perut, kan? Kenapa bisa seperti itu? Mungkin ada gangguan dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa tahu apa penyebab dari itu dan bagaimana untuk mengatasinya. Oke, paham sampai sini? Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya ini yang perlu kita sampaikan. Di sini Bapak sudah pernah menyampaikan ini. Kalian juga sudah pernah belajar materi ini dan materi semua. Tapi Bapak tidak apa-apa, ya. Bapak akan sampaikan kembali. Tapi sebenarnya ada yang tahu apa itu pertanyaan sih? Ada yang tahu? Jujur? Jujur kan? Belum ada Bapak tunjuk. Tahu apa itu ekspresi? Ya cuma lihat fokus dong. Apa ekspresi? Pengeluaran zat sisa, metabolisme baik berupa zat cair maupun zat gas. Itu ya. Kita ulang ya. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa. Pengeluaran zat sisa. Pengeluaran apa? Zat sisa. Zat sisanya ini adalah zat yang berupa bentuknya cair ataupun gasnya gas. Paham sampai sini? Pengeluaran atau pembuangan zat baik berupa cair ataupun gas. Zat-zat sisa itu berupa satu, yang pertama ada yang kita ketahui urin. Urin atau urin? Urin. Apa urin? Urin bisa. Urin itu Pak izin Pak ke belakang Pak. Kecil ya, urin ya kan? Seperti itu kan? Organ yang organ urin ini disebut dengan paham? Selamat pagi. Luar biasa. Dia nggak semangat dia. Waduh, aman. Iya. Padahal dia udah potong rambut, sudah ya. Ya, kemudian yang kedua ada keringat. Kamu tahu keringat? Kalau olahraga capek-capek keluar duit. Ada yang di sini olahraga keluar duit. Keluar duit, keringat. Kamu kalau gym ya, di tempat gym itu, saya mau panas-panasan nggak mau, kata yang baik, saya maunya yang ritmil, yang ada musiknya gitu. Dia selain mengeluarkan keringat, dia memakai tulang. Nah itu organ yang mengeluarkan keringat itu adalah disebut dengan nanti kita tahu sebut kulit dan sebagainya. Ketiga apa tuh? Kamu kalau punten, oh ini apa ini empedu itu yang dimaksudkan apa namanya hati ya betul. Kemudian yang terakhir adalah karbon dioksida. Kita menghirup karbon dioksida. Kita menghirup apa? Mengeluarkan karbon dioksida. Mengeluarkan karbon dioksida. Menghirup. Mengeluarkan. Paham? Kamu ditanya kamu kebutuhan kamu apa? Tidak bisa menghirup udara karbon dioksida Pak. Kalau tanaman pohon itu dia menghirup karbon dioksida. Nah, zat-zat inilah yang harus dikeluarkan dari tubuh karena jika tidak dikeluarkan akan mengganggu bahkan meracuni tubuh. Jadi apa yang Bapak tanya sama tadi beberapa anak-anak tadi bahwa ketika zat itu tidak dikeluarkan maka akan menjadi sebuah kalau ada istilah bilang makan jangan kebanyakan dan tidak boleh kurang. Kalau kelebihan akan seperti itu sama. Kamu kalau misalnya kencing ya nggak apa-apa izin Pak Bu saya izin ke belakang mau buang air kecil. Seperti itu nggak apa-apa. Ini demi kebaikan supaya tidak terjadi seperti itu. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya ini Bapak sampaikan. Ini adalah alat-alat ekspresi. Ini adalah alat-alat ekspresi. Apa itu ekspresi tadi? Satu orang satu. Siapa? Apa itu ekspresi tadi? Nah ini organ-organnya. Ini apa namanya? Apa namanya? Apa namanya?
kedua itu dia sama dia. Oke ya, ada ya. Dulu ya. Harus ambil. Paham Bapak ini? Kita udah tahu pengertian ekspresi dan alat-alat ekspresi. Oke. Nah sekarang Bapak minta, kemarin kita sudah bagi kelompok betul? Bagi kelompok betul? Ada 6 kelompok yang Bapak coba manajemen kemarin berdasarkan nilai dari hasil itu ya, hasil dari STS. Kalau minta silakan kalian untuk membuat ini ada sebuah sebuah video yang harus kita telaah, kita analisa apa sebetulnya. Dalam 2 kasus gagal ginjal pada anak di Jakarta saat ini masih menjadi Kementerian Kesehatan. Sementara Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM telah memerintahkan penelitian produksi dan distribusi kapsul obat yang tidak dan mengembangkan ginjal akut. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Nadya menjelaskan masih dilakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab gagal ginjal akut kedua anak di Jakarta. Produksi dan distribusi kalsium obat yang diduga jadi penyebab gagal ginjal akut saat ini telah dihentikan. Kepala Biro Komunikasi dan judulnya adalah kasus gagal ginjal akut anak 1 meninggal. Itu ya. Ulang lagi. Boleh diulang lagi? Kalau kamu aja, jangan ngomong aja. Ayo Pi, ini, Pal. Dalam 2 kasus gagal ginjal akut pada anak di Jakarta saat ini masih menjadi Kementerian Kesehatan. Sementara Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM telah memerintahkan penelitian produksi dan distribusi kapsul obat yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Nadya menjelaskan masih dilakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab gagal ginjal akut kedua anak di Jakarta. Produksi dan distribusi kalsium obat yang diduga jadi penyebab gagal ginjal akut saat ini telah dihentikan. Itu ya. Jadi tadi kamu bisa dengar ya, menyimak itu berita tentang apa? Berita tentang apa? Berita tentang apa, Bang? Gagal? Ini sesuai dengan materi yang kita sampaikan hari ini, yaitu tentang sistem ekspresi keuangan. Ini ada kasus di Indonesia bahwa ada anak terdampak gagal ginjal yang menyebabkan ya, mungkin kamu pernah lihat, pernah baca dalam suatu berita bahwa ada banyak korban meninggalnya gara-gara gagal ginjal. Paham sampai sini? Nah, ini nanti akan coba kalian analisa dalam sebuah lembaga kerja peserta didik, nanti akan bapak sampaikan. Jadi udah menyimak ya. Nanti kalau ada misalkan mau review video lagi, sampaikan saja sebelumnya. Paham? Ini coba kelompok KPD, silakan.
Ditulis ini ada kelompoknya, nama kelompoknya. Kemudian ada namanya. Kamu bawa handphone kan? Nah itu kamu boleh akses di sini. Boleh akses di? Boleh akses di situ. Ada yang belum dapat? Yang belum dapat ya? Sudah dapat? Nah, silakan dikerjakan. Ini 10 menit cukup nggak kira-kira? Satu orang ya? Oke, bisa hotspot. Bisa hotspot. Udah, teman. Laptop. Apa kamu? Apa ya? Apa kamu? Hotspot ya? Ada yang terkenal? Ini itu terkenal. Silakan ya. Silakan boleh didiskusikan ya, boleh didiskusikan sesuai dengan apa yang Robi boleh. Silakan. Tuh pertanyaannya ada 5 ya. Pertanyaan nomor 1 sudah dijawab? Sudah? Sudah ya? Sudah. Nomor 2? Cepetan. Silakan. Ada yang boleh ikut? Silakan. Sebetulnya Bapak Gadin di WhatsApp grup ya. Boleh. Itu masalah yang harus diidentifikasi sama kalian. Tadi seputar gagal ginjal. Silakan. Silakan. Jadi apa? Kalian boleh akses di handphone itu boleh. Karena fasilitas yang ada. Tujuannya adalah memudahkan kalian. Tujuannya untuk memudahkan kalian
kemudian cari impor. Cepetan. Gak boleh lagi nih. Aman lagi ya kita. Di LKPD itu menjelaskan tentang sampai menggunakan method ya, termasuk jadi permasalahan tentang video yang sudah di ya. Ada yang punya buku pena? Ini buku pena bukan sih? Iya benar. CP book ya? Di CP book ada? Iya. Ada nggak? Iya. Iya, kamu coba bisa menggunakan handphone kamu untuk cari tahu sudah selesai kelompok 5 kelompok 5 sudah selesai. Bentar, satu lagi nanti boleh kasih. Sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, mau yang lain belum. Kelompok 5, kelompok 4, lagi, cepat. Kelompok 6, Bukan satu lagi Pak. satu lagi kamu jangan. Hah? Nah, tuh. Apa yang belum? Kamu cari berapa? Saya tahu masalah. Yang belum berapa orang lagi? 1, 2. Mana? Ini udah, 2 aja. Cepetan. Kiri. Berapa?
Oh, udah habis. Nah, 2 menit terakhir. Nah, udah tinggal nunggu 2 orang lagi. Oke, setelah ini Bapak minta yang sudah selesai di awal, silakan nanti presentasikan apa yang menjadi jawaban di kerjanya seperti ini. Silakan satu kelompok semuanya maju. Oke. Ini siapa yang sudah? Kelompok ini dulu ya. 5. Silakan. Silakan ngomong 5 maju. Ada Presita, ada siapa? Ini Dede ini sering dicari nama Jujur ya. Nih, ada Iqbal, ada siapa? Di Sekar, ada Bayu. Oke, perhatikan dulu semuanya. Dengarkan apa yang kelompok 5 sampaikan. Oke, kemudian kamu nanti bisa menyampaikan pendapat dari apa yang kamu ketahui dari kelompok ini. Paham ya? Silakan boleh ditanggapi. Lanjut, nggak apa-apa. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem ekspresi. Jawabannya adalah sistem ekspresi adalah pengeluaran berdasarkan kategori 2 baik berupa zat cair maupun zat gas. Soal nomor 2. Kalau berdua dilakukan organisasi seperti dalam pikiran aktif, baik paru-paru. Gantian ini biar kamu beneran nih. Yang mana bacanya? 3. Apa bang? Yang 4. Nomor 4. Ya. Kis yang beneran, yang beneran kamu. Buat menderita sakit tidak terjadi pada suatu hari kerja disertai dengan darah diagnosa dokter bukan mengalami gangguan pada ginjal berdasarkan analisis yang terdapat apakah jenis yang tujuan dan mengapa kemudiannya disertai dengan darah. Apa? Artinya darah dalam urin atau darah tidak pada ginjal. Ya, itu nomor 4. Nomor 5. Geser dulu kan geser. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Sebenarnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan dulu buat kelompok. Sekarang ada yang mau ditanyakan dari kelompok ini? Silakan. Silakan. Ya, dari mana? Dari mana? Namanya siapa? Dari kelompok juga. Ya, silakan. Apakah itu bisa membuat dari Tidak aja. Bang lain ada? Dinar. Silakan, apa yang menjadi bingung dari kamu ini? Tadi Aman sudah menyimak. Apa yang menjadi bingung karena ada pendapat yang lain dari Dinar? Silakan. Ayo. Oh, malu-malu ya. Apa? Penyakit? Uremia. Silakan.
Silakan jawab kalau terima. Penyakit gangguan ginjal karena tercampuran darah dalam urin karena ada cedera pada bagian paham sampai situ. Ada lagi Bapak Paim? Tidak ada. Oke, silakan ditutup. Ulang dulu. Kita dari kelompok kami, kelompok juga kami mohon maaf. Jadi ketika kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu semuanya. Kalau terima ya, ini coba hasil kerjanya sini. Dipresita. Ini kerjanya sini. Saya Pak. Selanjutnya kelompok berapa ini ya? Apa ini? Presita. Siti, Juleha. Silakan maju ke depan. Simpulkan pembelajaran kita hari ini. Ini nanti jangan sampai kamu tidak paham materi yang Bapak sampaikan, materi jelas banget. Silakan Siti. Pengerjaan ekspresi adalah proses pembuatan supaya cair mengandung gas. Zat-zat sisa itu berupa urin, zat-zat ini harus dikeluarkan. Terus apa organ-organ yang ada pada sesi? Coba yang matang biar teman-temannya tahu. Paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Terima kasih. Siti silakan aplaus buat Siti. Oke, jadi perhatikan dulu pada kita mengerjakan namanya pertanyaan pilihan ganda hari ini seputar jenis sesi dan kelainan penyakit pada sistemnya. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Berikutnya kita akan masuk di lucu tak punya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.